Kontak mata tidak konsisten. Kontak mata sering menjadi salah satu hal yang diperhatikan ketika seseorang sedang berbicara. Namun, saat seseorang berbohong, pola kontak matanya kadang berubah. Misalnya, seseorang yang biasanya menatap lawan bicara tiba-tiba lebih sering mengalihkan pandangan ketika menjawab pertanyaan tertentu. Di sisi lain, ada juga orang yang justru menatap terlalu lama seolah ingin terlihat sangat meyakinkan. Perubahan pola seperti ini kadang menunjukkan bahwa seseorang sedang berusaha mengontrol bagaimana ia terlihat saat berbicara. Cerita berubah-ubah. Ketika seseorang mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, ceritanya biasanya relatif konsisten meskipun diceritakan berulang kali. Namun pada kebohongan, detail cerita sering mulai berubah. Misalnya, urutan kejadian tidak sama, waktu kejadian bergeser, atau ada bagian yang tiba-tiba ditambahkan. Hal ini terjadi karena kebohongan tidak berasal dari ingatan nyata. Seseorang harus mengingat cerita yang ia buat agar tetap terdengar sama setiap kali diceritakan. Ketika cerita tersebut diulang dalam kesempatan berbeda, seringkali ada detail yang terlupakan atau tidak sengaja berubah. Perubahan kecil seperti ini kadang menjadi petunjuk bahwa cerita tersebut tidak sepenuhnya akurat. Terlalu banyak detail. Dalam banyak percakapan, orang biasanya hanya menyampaikan informasi yang memang diperlukan. Namun ketika seseorang berbohong, terkadang mereka justru memberikan detail yang sangat banyak, bahkan pada hal-hal yang sebenarnya tidak ditanyakan. Tujuannya seringkali untuk membuat cerita terdengar lebih realistis dan meyakinkan. Dengan menambahkan berbagai detail seperti waktu, tempat, atau urutan kejadian secara sangat rinci, mereka berharap cerita tersebut terlihat lebih nyata. Namun justru karena terlalu banyak informasi yang diberikan, cerita tersebut kadang terasa berlebihan atau tidak alami. Respons terlambat. Ketika seseorang mengatakan hal yang benar-benar terjadi, jawabannya biasanya muncul lebih spontan karena berasal dari ingatan. Namun, saat seseorang berbohong, ia sering membutuhkan waktu sejenak sebelum menjawab. Hal ini terjadi karena otak harus melakukan beberapa proses sekaligus, memikirkan cerita, memastikan ceritanya masuk akal, dan mencoba agar tetap terdengar konsisten. Akibatnya, sering terlihat jeda kecil sebelum seseorang memberikan jawaban. Mereka mungkin berhenti sejenak, mengulang pertanyaan, atau terlihat berpikir lebih lama dari biasanya. Jeda seperti ini tidak selalu berarti seseorang pasti berbohong, tetapi dalam beberapa situasi, respons yang terasa terlalu lambat bisa menjadi salah satu tanda bahwa seseorang sedang menyusun jawaban yang tidak sepenuhnya jujur. Bahasa tubuh gelisah. Bahasa tubuh sering berubah ketika seseorang merasa tertekan atau gugup. Saat berbohong, sebagian orang menjadi lebih gelisah tanpa disadari. Gerakannya bisa terlihat lebih banyak dibanding biasanya, meskipun pertanyaannya sebenarnya sederhana. Misalnya, sering menyentuh wajah, memainkan jari, menggosok tangan, atau terus mengubah posisi duduk. Gerakan-gerakan kecil seperti ini kadang muncul sebagai respons tubuh terhadap rasa tidak nyaman. Nada suara berubah. Nada suara juga bisa berubah ketika seseorang merasa tertekan atau gugup saat berbicara. Saat mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya jujur, sebagian orang mengalami perubahan kecil pada cara mereka berbicara. Misalnya, suara terdengar sedikit lebih tinggi, lebih tegang, atau ritme bicaranya menjadi tidak biasa. Ada juga yang tiba-tiba berbicara lebih cepat atau justru lebih lambat dari biasanya. Perubahan ini sering terjadi karena tubuh merespons tekanan psikologis yang muncul saat seseorang mencoba menyembunyikan sesuatu. Menghindari pertanyaan langsung. Ketika seseorang ditanya sesuatu secara langsung, jawaban yang jujur biasanya juga akan langsung menuju inti pertanyaan. Namun, saat seseorang berbohong, ia kadang mencoba menghindari menjawab secara langsung. Misalnya, dengan menjawab berputar-putar, memberikan penjelasan yang panjang tanpa benar-benar menjawab pertanyaannya,
atau mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Ada juga yang justru menjawab dengan pertanyaan lain untuk mengubah arah percakapan. Cara seperti ini sering digunakan untuk mengurangi tekanan dari pertanyaan yang sebenarnya ingin dihindari. Memberikan jawaban terlalu defensif. Ketika seseorang ditanya sesuatu yang sederhana, jawaban yang jujur biasanya juga terdengar santai dan langsung menjawab pertanyaannya. Namun, pada beberapa situasi, orang yang berbohong justru merespons dengan sikap yang terlalu defensif. Misalnya, langsung membela diri secara berlebihan, meskipun sebenarnya belum ada yang menuduhnya secara langsung. Reaksi yang terlalu defensif seperti ini kadang muncul karena seseorang merasa tertekan oleh pertanyaan tersebut. Akibatnya, respons yang diberikan terdengar lebih emosional dibanding sekadar menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun penting untuk diingat, tanda-tanda tadi bukan bukti pasti bahwa seseorang sedang berbohong. Rasa gugup, tekanan situasi, atau kepribadian seseorang juga bisa memengaruhi cara mereka berbicara. Karena itu, tanda-tanda ini sebaiknya dilihat sebagai petunjuk dalam sebuah konteks. Hal yang lebih penting untuk diperhatikan biasanya adalah perubahan perilaku seseorang dibanding kebiasaan normalnya.